Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Pada kesempatan kali ini aku pengen ngomongin tentang budget transfer Manchester United di Juni nanti ya. Banyak banget berita yang beredar tentang budget transfer Erik ten Hag. Besarkah, kecilkah, atau gimana nanti bakal gue kupas ya. Tapi kita ngomong itu tentang FA Cup final kemarin dan Liverpool menang. Ya, jadi it's not looking good kalau gue bilang ya. Ini mungkin banget Liverpool dapat quadruple ya. Mungkin sekali bukannya enggak. Gue berharap Chelsea bisa menang ya. Gue nggak nonton semuanya full ya. Gue jujur gue nonton babak pertama doang. Dan jujur gue nonton babak pertama sih gue confident, gue cukup yakin tuh Chelsea bisa menang 1-0 lah minimal. Karena gue melihat walaupun Liverpool babak pertama itu menguasai jalannya pertandingan gitu kan, tapi itu asli dia punya kualitas final third-nya nggak bagus kemarin Liverpool. Ya si siapa tuh yang baru dibeli itu dia siapa gue lupa ya namanya. Itu finishingnya jelek banget beneran deh. Salah juga cedera keluar ya kan. Oke lah ada Jota gitu masih kuat lah lini pelapisnya. Tapi asli finishing jelek banget dan Mane gue nggak gitu kelihatan tuh kemarin. Lumayan lah Mane dalam arti jemput bola segala macem. Tapi gue nggak melihat dia bener-bener di segi finisher gitu loh. Ya. Jadi gue nggak kemarin gue feeling gue wah setiap kali Liverpool nyerang oke kelihatannya maksudnya dia menguasai bola gitu kan menguasai bola lebih banyak tapi gue melihat tuh chancesnya Chelsea tuh jauh lebih berbahaya gitu loh benar-benar jauh lebih berbahaya tapi gimana pun juga ya ternyata mungkin katro juga ya Chelsea punya finishing jadi akhirnya seri 0-0 dan Liverpool menang melalui penalti ya jadi menurut gue sih ini mungkin banget Liverpool bisa dapat quadruple ya kita sebagai fans Manchester United harus mengakui aja. Oke lah kalian bilang kan masih ada Liga masih ada Champions League kok benar nggak? Tapi gue ngelihatnya gini Champions League jujur gue ngunggulin Liverpool ya bukan Real Madrid jelek tapi kita tahu sendiri semua orang tahu sendiri Real Madrid yang sekarang ini ya walaupun dia bakal menang La Liga itu dia ya nggak sehebat yang 2-3 tahun lalu lah bener nggak ya kan ya gue masih ada sedikit peluang untuk Real Madrid karena Real Madrid di Champions League selalu gacor gitu loh bener tapi isinya kan emang udah tua-tua semua gitu kan dan ya gue sih merasa Liverpool yang lebih diunggulkan lah untuk final champion nanti dan juga untuk Liga ya kalau kalian bilang oh Liga kan masih ada kok oke kita lihat Liga ya Liga itu kan sekarang ini sebentar gue buka dulu ya tabelnya nah Manchester City nomor 1, 89 sama 86 ya. Jadi sekitar ada 2 game lagi, ya kan. Nextnya Man City lawan West Ham. Ya, West Ham itu nomor 7, ya 55, 58. Ya. Feeling gua nih Man City nggak bakal menang lawan West Ham. Trust me, ya. West Ham nggak bakal kalah. Ya. Kenapa? Karena dia pengen bikin seru sampai akhir minggu terakhir Liga Inggris. Ya kan kayak gue udah bilang sebelumnya nih, ini jangan-jangan bola sabun nih tiba-tiba Manchester United bisa kalah 4-0. Bener nggak? Walaupun emang performanya sih sampah abis gitu loh. Tapi kalau gue lihat-lihat nih, ya kan kita beda 3 poin. Ya kan West Ham seri aja nih, berarti di minggu terakhir masih seru, masih bisa kesalip, bener nggak? Kalau dia kalah, ya masih bisa kesalip juga sih kalau misalnya kita kalah dia menang, tapi kan masih nggak gitu seru gitu loh bener nggak kalau misalnya West Ham seri ya kan West Ham seri itu berarti bedanya cuman dua ya kan bedanya cuman dua ya kalau dia menang berarti poinnya sama tapi kita kalah goal difference ya bisa kelihatan nih kayaknya jangan-jangan di setting West Ham nggak kalah lawan Man City ya kan West Ham bakal lawan Man City berarti dendanya 90 mungkin Liverpool seri atau mungkin Liverpool menang gua nggak tahu gitu tapi jadinya bakal mepet gitu sama Man City ya kayak nggak masuk akal tinggal dua game lagi masa Man City harus dibikin menang gitu kan jadi bikin menang akhirnya Liverpool nggak bisa lolos apa nggak udah nggak juara gitu kan kayak ini bakal bakal sedikit bau-bau sabun nih di Liga Inggris juga nah jadi feeling gue City nggak bakal menang lawan West Ham biar seru ya biar kita seru sama West Ham di apa namanya di putaran terakhir sama biar City sama Liverpool seru di minggu terakhir ya kan kalau Tottenham Chelsea mah itu udah pasti bakal seru lah gitu loh karena mepet juga gitu kan siapa yang bakal lolos Champions League. Jadi kayak feeling gue sih ini sengaja nanti di setting seperti itu. Jadi kalau gue bilang sih pada saat detik ini gue sih lebih ngarepin Eva kemarin si Chelsea menang. Ya, kalau dia menang ya udah gitu tenang benar nggak. Tapi karena gue lihat gitu Liga Inggris kemungkinan besar bakal di setting kayak gue bilang tadi skenario nya sama sorry aja Champions League sih gue ngunggulin Liverpool. Ya gue sih melihat kecuali emang dia
ya emang mojo Champions League-nya Real Madrid keluar, ya gue nggak lihat Real Madrid bisa menang sih UFC lawan Liverpool di final nanti. Ya sorry aja untuk fans Real Madrid ya, gue sih ngomong apa adanya. Jadi menurut gue sih mereka quadruple sih sangat mungkin banget, dan ya kita sih sebagai fans Man United ya udah harus, ya udah siap-siap lah milih gua yang mana yang mau dimasukin ya, udah harus siap-siap ya. Tapi anyway, seperti itu ya, ini prediksi gua doang ya. Nah, kita lihat aja lah, semoga gua salah, semoga Man City menang, tapi feeling gua sih pasti dibikin seru lah sampai akhir minggu terakhir Liga Inggris ya. Oke, cukup sudah ngomongin Bang Ipul. Kita ngomongin budget transfer Erik ten Hag ya. Baca berita semua nggak tahu yang mana yang benar, ada yang bilang 120, ada yang bilang 150, ada yang bilang 170. Jujur kalau gue bisa bilang, selalu setiap tahun menurut gue sebagai owner Manchester United ya, siapapun itu dia harusnya udah siapin 100 juta ya pound sterling minimal ya, harus itu setiap tahun ya. Nggak harus dipakai, nggak harus kita beli pemain 100 juta gitu, tapi minimal ya 80 sampai 100 juta tuh harus ada gitu loh ya, di luar penjualan pemain ya. Nah, masalahnya begini, kalau kita ada penjualan pemain banyak itu masih mending ya, tapi semua pemain-pemain yang keluar itu kan kebanyakan kan hampir free transfer semua, bener nggak? Lingard, Pogba kan, makanya Pogba gue udah bilang 2 tahun lalu jual gitu kan, lumayan masih dapat 70 juta, bener nggak? Atau 80 atau berapa, nggak mau dijual ya. Anyway, Lingard, Pogba, Matic Mata seandainya bisa dapat duit pun nggak bakal gede gitu kan ya. Siapa lagi gitu loh, kecuali dia pengen jual Rashford atau Martial deh, lumayan dapetin 35 sampai 50 mungkin ya kalau dia mau beli. Berarti ya menurut gue sih gini, base yang dikasih siapa namanya, dikasih Glazer untuk Ten Hag menurut gue sekitar 80 sampai 100 juta pound sterling ya. Dari situ kalau kita bisa ngejual baru naik lagi gitu. Jadi menurut gue realistisnya sih kita bakal dapat sekitar 125 sampai 135 dengan catatan kita jual pemain kayak Rashford ataupun Martial kalau emang dijual ya. Kalau emang dijual gue nggak tahu rencananya gimana. Kalau nggak ada jual pemain, semuanya pada live on free transfer ya kan, nggak tahu Pereira jadi dijual nggak ya? Terakhir kan dijual, mau dijual 10 atau 15 kan ya. Jadi gue nggak tahu itu jadi nggak ya. Cuma kalau nggak ada penjualan pemain, menurut gue sih kita punya budget maksimal 100 juta. Itu 100 juta. Kalau ada penjualan pemain ya tergantung lah, mungkin bisa 130 sampai 150 ya. Tapi sekali lagi gitu kan ya, kita nggak tahu itu ya, kalian tahu lah Glazer biasa penjualan pemain tuh nggak masuk lagi ke kita untuk beli pemain ya, biasanya itu udah masuk ke balance sheet-nya mereka gitu loh ya. Jadi kita mendapat 100 juta ya 100 juta, jadi gitulah ya. Jangan terlalu ngarepin kita dapat 150 juta atau berapa, 70 atau berapa, tapi menurut gue sih yang realistis kita bisa harapin adalah Erik ten Hag dapat sekitar 80 sampai 100 juta ya, di luar penjualan pemain ya. Dan penjualan pemain pun sekali lagi belum tentu bakal dipakai duitnya untuk beli pemain ya. Sejarah membuktikannya itu jarang terjadi. Kalau kita jual pemain itu masuk ke balance sheet-nya ini Glazer biasanya. Jadi kita lihat aja 100 juta ya, kita makanya harus hati-hati gue bilang kan ya. Gue sih berharap Ronaldo stay ya. Oke, kelihatannya sih sekarang dia kelihatannya mau stay. Cuma namanya Ronaldo nggak bakal tahu, bener. Juve aja kemarin tiba-tiba sebelum musim mulai dia langsung pengen pindah gitu kan, benar kan. Jadi kita nggak bakal pernah tahu dengan Ronaldo. Apalagi kita nggak lolos Champions League, kita nggak bakal pernah tahu dengan Ronaldo. Ya, tapi gue berharap banget dia stay. Jadi kita bisa lebih fokus cari central midfield ya. Ngomong-ngomong soal central midfield ya, jadi kabar terakhir itu N'Golo Kante bakal ditargetin oleh Manchester United. Gua baca berita ini, gua mixed feeling ya. Kante itu world class ya, 100% world class dan lebih konsisten dan work rate-nya jauh lebih bagus ketimbang Paul Pogba ya. Soal passing skill mungkin Paul Pogba lebih bagus lah, tapi Kante ini world class, termasuk world class 100%. Cuman permasalahannya dia, kalau gue lihat ya, ini deal untuk dapetin Kante ini permasalahannya cuma satu. Sorry nih, apaan nih, breaking news, bentar ya. Permasalahan cuma satu ya, dia ini udah bukan mulai tua, dia udah kepala 3 loh, udah 31 dan gampang cedera. Ya, gue mau lihat kalau kita beli Kante itu bakal bau-baunya itu lebih ke arah Matic 2.0 gitu. Kita kayak beli Matic gitu loh, ibaratnya dulu gitu kan ya. Bagus 1-2 tahun habis itu selesai dia. Ya. Menurut gue ini nggak long term. Kalau kita beli Kante itu nggak long term. Apalagi di Chelsea ini satu musim kemarin ini, yang musim inilah gitu kan, itu tuh banyak cedera. Jadi kelihatan, gue mesti melihat ya Chelsea kalau ada Kante itu udah jadi super Chelsea gitu loh. Ya kan? Jadi kualitas dia nggak jelek. Cuma masalahnya dia gampang cedera. Yang nggak ada Chelsea, nggak ada Kante, cuma nggak ada Jorginho doang gitu kan ya. Itu berat.
biasanya berat gitu loh. Ya jadi menurut gue kalau kita beli dia, ini kita udah kasih apa ya, kasih duit ke Chelsea, ya kan? Kasih duit ke Chelsea itu namanya, ya. Kualitas udah pasti ada, tapi dia bisa bertahan berapa tahun itu loh, benar nggak? Menurut gue sekali lagi, gue bilang 2 tahun maksimal nih Kante masih bisa. Setelah itu udah bilang kelar gitu loh, ya. Bahkan gue untuk 1 tahun lagi gue ragu dengan track record dia yang sering cedera. Ya, jadi gua nggak untuk deal Kante ini menurut gue sih secara kualitas oke-oke aja, cuman gue nggak merasa ini bukan long term. Ya, Kante katanya ada satu tahun lagi di kontraknya, ya feeling gue sih nggak diperpanjang. Ya kan namanya Chelsea, nggak tahu sih kalau zaman Roman sih pasti dijual gitu kan, benar nggak? Dia nggak ambil pusing, dia regenerasi terus, benar nggak? Feeling gue sih dia nggak bakal diperpanjang lah feeling gue ya. Cuma sekali lagi owner baru seperti apa gue nggak tahu, tapi kemungkinan besar kalau kita mau beli bisa dapat murah. Tapi semurah-murah Kante berapa gitu kan? Dia kan pernah juara World Cup, benar World Champion gitu kan. Jadi menurut gue sih semurah-murah itu 30-35 gitu loh. Dan untuk umur dia cuma 2 tahun lagi, itu sih terlalu mahal kalau gue bilang. Ya kalau kita dapat di angka di 20, gue masih oke. Kalau dia track record cederanya bagus, gue bilang masih oke 30-35. Ya masalahnya dia cedera mulu, gue lihat. Bahaya nih, kalau deal Kante ini menurut gue sedikit complicated, seandainya benar ya, ini kan masih rumor ya. Sedikit complicated ya, kalau dia nggak gampang cedera mah, oh ya udah sikat, ambil aja, nggak pusing, bener nggak? Ya kan 2 tahun dia main terus, bener, dia bisa main 90% dari game, ya bagus banget, ya kan? Bagus banget gitu loh ya. McFred udah nggak pusing lagi soal McFred, ada Kante, bener nggak? Cuman ya itu, ya kita ada Kante, gampang cedera, ya kan? Dia tinggal sisa 2 tahun lagi, gue bilangnya secara fisik, secara apa tuh bagusnya. Bisa nggak gitu kita pakai dia terus gitu loh? Jangan-jangan kita kalau misalnya kita beli musim depan dia cuma main 45% dari game. Sisanya kita McFred lagi, ya kan? Jadi menurut gue rumor berita ini sih gue mixed feeling. Ya gue nggak tahu apakah gue bakal merasa welcome atau enggak. Kalau dari segi skill sih gue welcome sekali, 100% setuju. Apalagi dia harganya mungkin 30-an gitu, di angka 30-an feeling gue. Ya kan, karena sisa 1 tahun kontrak. Tapi gitu, ya masa dia udah nggak panjang menurut gue, ya kan, tinggal 2 tahunan lagi mungkin dia masih bisa main prima, tapi main primamunya itu pun dengan penuh cedera gitu kan, mungkin 45% dari game dia bisa mainin. Jadi gue nggak tahu deh ya, menurut gue sih, menurut gue secara pribadi sih, karena budget kita nggak terlalu gede ya, jadi mendingan cari yang lain gitu loh. Mendingan gue cari Kamara lah atau apa kan yang free transfer gitu, lumayan dapat free transfer, bener nggak? Ya kan, namanya dapat free transfer ya always lumayan, bener nggak? Jadi kalau gue bilang sih seperti itu ya untuk Kante. Welcome gak welcome sih gue. Kita lihat aja gimana ya. Tapi dengan budget transfer yang nggak gitu besar, bagusnya kita cari yang lain ya. Bagusnya kita cari lain, jujur aja sih. Ya tapi tetap aja ya, bukan berarti Kante itu pilihan yang jelek ya. Emang makanya gue bilang gue mixed feeling akan berita ini. Ya. Oke, ngomong-ngomong transfer, satu berita terakhir ya, gue pengen ngomongin secara cepat aja. Nggak tahu benar atau enggak, cuman untuk De Jong rada problem karena angka yang diminta itu di 100 juta. Ya, menurut gue De Jong 100 juta sih rada mahal. Apalagi kita perlu rebuild pemain, perlu beli banyak pemain. Kalau kita ngabisin 100 juta semua budget untuk De Jong doang, itu terlalu mahal ya. Jadi ya kalau gue bilang sih, kalau 100 juta sih mendingan lupain De Jong lah. Kita coba cari midfield lain. Mau gimana? Ya kan? Mau gimana gitu. 100 juta sisanya kita mau beli siapa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya kecuali kita bisa jual deh. Kecuali kita bisa jual McTominay atau Fred gitu loh, bener nggak? Atau dengan juga Martial gitu loh, atau gimana. Jadi De Jong kelihatannya bakal complicated sih dealnya. Tapi kita pantau terus lah. Kita masih belum tahu apakah benar angkanya segitu atau enggak gitu loh. Ya. Oke, sekian update berita Manchester United dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.